ya kan? Sehingga kita nggak punya kekuatan pasar modal. Kalau kita sama-sama masuk di pasar modal, angkanya ini 1 juta aja, atau mungkin 1% penduduk Indonesia 2,3 juta yang masuk pasar modal, kira-kira kuat nggak? Atau diubah porsinya, porsi investor domestiknya di atas 50%, kita masih lebih kuat. Jadi kalau ada apa-apa di global sana, di luar sana, mereka melakukan ras, kita nggak goyang juga gitu loh, nggak turun juga. Padahal kita kan mau, kalau kita investasi di reksadana, setiap saat ini tetap naik kan. Contohnya, saya mau investasi reksadana untuk biaya pendidikan kuliah anak saya untuk 10 tahun kemudian gitu. Tapi kita harapkan itu kan. Tapi pas 10 tahun kemudian, pas ada resesi, pas kita mau cairkan itu, bahaya nggak? Pas kita mau cairkan, pas dia bahaya kan? Nah, makanya di perencanaan keuangan itu 2 tahun, 3 tahun sebelum kita melakukan redemption, tujuan keuangan, kita harus analisa. Kalau emang udah sampai tujuannya, udah cepat ambil, tarik, parkir gitu. Jangan nunggu sampai lebih lagi, karena kalau sudah terlalu bubble, dia pasti jatuh. Yang bubble pasti jatuh gitu. Mau redeem sebagian itu, atau redeem berkala, atau redeem sekaligus. Jadi lihat. Jadi rencana keuangan ini bukan mengajarkan kita untuk serakah gitu. Kalau emang sudah sampai, meskipun dia nggak sampai tahun ke-7, tapi tahun ke-5 kita udah sampai di batas yang kita mau, ya sudah, redeem, parkir, beli logam mulia atau apa. Terkait dengan itu, berarti kalau perannya manajer investasi, sekali lagi dia kan mengelola portfolio, kemudian melaporkan laporan dari akuntannya ya. Dan seperti itu, apakah dia mengasih advice juga ke investor ya? Ini kira-kira pergerakan pasarnya seperti ini, jadi lebih baik diambil atau bagaimana gitu? Atau dia hanya oke, saya mengerjakan di bagian saya, keputusan mengambil tidaknya adalah keputusan investor? Biasanya ada manajer investasi yang memberikan advice seperti itu gitu. Jadi contohnya, saya nggak jualan, benar, saya nggak jualan. Contohnya Simi, Skuder ketika tahun 2008 ada mulai memberitahukan kepada beberapa investornya untuk tidak menambah, dan waktu itu mereka memberitahukan untuk bisa redeem. Itu dalam apa, dikirim secara itu atau di itu ada beberapa yang seperti itu, personal bisa personal gitu. Kalau misalnya tidak di media. Kalau saya analis saham yang setiap hari ada di media itu, kita tidak bisa. Kalau analis saham banyak kepentingannya. Dia analis saham itu suaminya kayak maaf Bu. Jadi kalau analis saham itu punya sentimen terhadap saham gitu. Dia mau goreng saham gitu, atau dia mau apa, banyak kepentingannya gitu. Cuman ya itu tadi, nggak setiap manajer investasi. Jadi ada manajer investasi yang khusus dia memberikan sebuah edukasi. Masalah Anda mau beli di mana itu terserah, cuman dia adalah memberikan pemahaman atas portofolio ataupun profil risiko. Itu ada juga yang seperti itu. Pak, nanya dong, kalau misalnya Ya, kita jawab. Kita punya target mau 7 tahun, terus pas tahun ke-3 tiba-tiba krisis. Nah itu kita lebih baik hold, nunggu kondisi stabil, atau kita ikutan panik terus mengeksekusi? Ada pertanyaan. Jadi kita targetnya 7 tahun, di tahun ketiga terjadi krisis, apa yang dilakukan? Beli lagi. Kalau lagi krisis, beli lagi. Kan kita kan masih 7 tahun kan. Penyembuhan krisis itu bisa 3 tahun. Jadi dilihat lagi dengan waktu penyembuhannya gitu. 3 tahun, 4 tahun, ya kan? Jadi kalau misalnya tujuannya masih lama, nggak apa-apa, tambah lagi aja. Kalau Anda panik, Anda tarik, apa yang terjadi? Rugi. Oke?
Jelas ya? Tadi sih sebenarnya masih, karena kalau kita sebagai orang awam kan kita baca laporan kita hanya tahu angka gitu kan. Sementara kita nggak tahu tren, misalkan kayak tadi akan terjadi krisis. Misalkan tahun ke-7, tahun ke-6 tiba-tiba mau terjadi krisis, dan dari laporan itu kita nggak mengerti, oh ini trennya bakal terjadi seperti krisis, terus harusnya kita ambil. Nah kayak gitu kan, kalau kita orang awam kan nggak ngerti gitu maksudnya. Jadi Krisis kalau kita krisis kan pasti tahu kan. Sebelum itu kan, nah ini jadi itu gunanya perencana keuangan. Kalau perencana keuangan, jadi bukannya saya ini, jadi kita tuh tahu, kita sebagai perencana keuangan harus update informasi. Jadi apa event yang terjadi berikutnya, apa event terjadi berikutnya, apa event berikutnya. Tapi Anda pun sebagai orang awam sebetulnya juga bisa untuk, jadi kita nggak usah mikirin mau jadi krisis atau enggak, itu nggak usah dipikirin. Yang penting tujuannya aja, berapa tahun gitu. Nanti tahun-tahun mendekati 2 tahun atau 3 tahun mendekati tujuan keuangan, itu baru waktu-waktu rawan Anda. Kalau udah sampai, ambil. Kalau belum sampai, bertahap. Jadi gini, ini tahun ketiga, tahun keempat, 5, 6, 7. Nah, bisa jadi ini kan tujuan Anda di sini kan, ya kan? Tujuan Anda di sini kan. Karena tujuan Anda di sini, misalnya angkanya udah sampai di sini nih. Nah, mendekati di sini tahun kelima, itu bisa ambil di sini, gitu. Nah, bisa juga ngambil di sini, tapi berapanya ini harus disesuaikan gitu loh. Jadi pencairannya tuh nggak harus sekaligus. Jadi bisa misalnya di tahun ke-6, 7 kalau emang dia aman, di beberapa bulan ini bisa dicairkan sekaligus, atau mungkin langsung. Jadi yang penting disesuaikan aja dengan tujuannya, gitu. Ngerti ya? Jadi kalau emang tujuannya udah sampai, ya udah diambil. Misalnya sampai di tahun ke-6 tujuannya dia grafiknya udah sampai di sini, gitu. Padahal dia turun lagi. Udah tahun ke-6 udah ambil aja. Ngapain nunggu setahun lagi kalau emang udah bisa sampai, ya kan? Jadi concernnya adalah, terus kalau reksadana saham, ngapain dilihat tiap hari kayak Mas Devino itu? Sama, kita sama. Kita lihat tiap hari dulu kan. itu gobloknya kita gitu loh. Tiap hari reksadana aku naik berapa ya? Reksadana aku naik berapa? Tiap hari kita lihatin. Setelah kita belajar perencana keuangan, kita baru tahu ternyata reksadana saham ngapain dia tiap hari. Paling 3 bulan, 6 bulan sekali kita lihat. Ngapain kita lihat tiap hari, kita plototin gitu. Kecuali kalau emang ada rezeki gitu, pas lagi harganya turun kayak kemarin indeks agak turun, udah mau ada rezeki mau tambahin ya silahkan. Tapi kita nggak harus melihat reksadana tiap hari, capek. Emang kita nggak kerja, gitu kan? Iya, gitu. Ada saran nggak Pak? Yang dulu saya sempat juga tiap hari saya sebenarnya untuk ngapain capek. Saya sempat masuk dulu, kita sharing aja ya, di reksadana tahun 2009. Saya belum belajar perencanaan keuangan. Saya sempat dari mall ada orang nawarin dari reksadana dari mana itu kan ya. Nggak ngerti apa sih ini investasi gitu, nggak ngerti ya udah saya invest dulu sekitar tahun 2009 Mas ya, 10 juta ya, karena uang anggur dulu ya jangan dari uang udah pakai itu. Alhamdulillah 2010 itu naiknya sekitar jadi 17%. Nah, kira-kira kalau badan saya sakit, kira-kira saya bisa nggak ke alun-alun Tebus itu?
Bisa nggak? Bisa. Tapi kan remek, ya bener Mas, remek gitu. Tapi remek gitu. Tete kesel nggak? Permennya ada kok. Nah, iya, bisa remek ya, terengah-engah ya, capek gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang perencanaan keuangan, kalau kita kondisi keuangannya masih sakit, belum sehat, masih pada konsumtif segala macam, nah itu disehatkan dulu. Jadi badan kita ini disehatkan dulu, badannya udah sehat, udah seger gitu ya, baru mau jalan ke tubuh, mau lari ke tubuh, terserah, bebas. Yang penting tadi kesehatan keuangan tuh harus disehatkan dulu. Jangan ngomongin investasi kalau hutangmu masih ada, gitu. Jangan ngomongin investasi kalau hutang konsumtif masih ada, gitu. Oke, makanya kenapa financial check up itu selalu ada di awal sesi workshop saya. Oke, berikutnya, iya, jadi setuju ya, kita mulai sedikit-sedikit masuk ke pasar modal ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah kita meningkatkan pasar modal kita, gitu loh. Kalau bukan kita sendiri siapa, gitu kan? Mau investor asing terus. Padahal kita kan tujuannya belajar ini adalah menjadikan masyarakat Indonesia yang mandiri secara finansial, gitu kan? Kalau terus-terusan diserang krisis jeda, kira-kira bisa jadi mandiri nggak keluarga Indonesia? Kena krisis, otomatis yang tadinya kerja jadi nggak kerja kan? Bisa mandiri nggak finansialnya? Nggak kan? Mana yang ketahanan ekonomi bangsa ini penting, gitu. Jadi saya bicara ini bukan atas kepentingan saya, tapi ini kepentingan kita bersama. Oke, mengapa harus reksadana? Nah, ini benchmarknya. Benchmarknya ini kalau dilihat dari tahun 2002 sampai dengan 22 Maret tahun 2012 itu IHS reksadana saham itu naiknya 4.649. Reksadana. Mungkin sebagian dari Anda belum begitu mengenal instrumen investasi tersebut. Padahal di luar negeri, reksadana sudah sangat populer. Bahkan di Amerika Serikat, 1 dari 3 orang di sana sudah berinvestasi reksadana. Di Indonesia, jumlah orang yang berinvestasi reksadana masih sedikit. Salah satunya adalah Nurul Amri, seorang karyawan swasta di Jakarta. Sudah sekitar 4 tahun terakhir ini, Amri menggunakan reksadana sebagai salah satu investasi keluarga. Sementara bagi yang lain memilih berinvestasi reksadana karena dianggap lebih mudah dan praktis. Reksadana adalah kumpulan dana dari sejumlah investor yang dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Dan portofolio efeknya adalah surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan pasar uang. Memang bagi yang ingin berinvestasi dalam portofolio efek, reksadana menawarkan kemudahan. Investor dapat langsung membeli reksadana di bank atau lembaga-lembaga keuangan yang ditunjuk. Setelah itu, investor tinggal memantau pergerakan harga reksadana mereka atau biasa disebut nilai aktiva bersih NAB setiap hari di sejumlah surat kabar nasional. Produk reksadana sendiri beragam tergantung kebutuhan dan profil investor. Bahkan bagi Anda kaum muslim juga telah tersedia reksadana berbasis syariah. Lalu bagaimana peluang keuntungan berinvestasi reksadana di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti saat ini? Ya kayak misalnya reksadana saham kayak tahun 2008 itu marketnya turun 50% dalam setahun. Tapi kalau kita lihat tarik garis panjang, misalnya kita hitung dari tahun 2000 deh, ya, 2000 ke 2007 itu kasih return kurang lebih 500%. 2007, ya. Tapi kita masalah tahun 2008 tahun 50 itu masih ada di atas. Jadi kalau investasi reksadana diharapkan jangan berharap 6 bulan lagi untuk langsung diambil, jangan, harusnya lihatnya lebih ke panjang. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin beternak uang di reksadana, teliti dulu produk dan rekam jejak lembaga keuangan atau bank yang mengelola reksadana. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kenali resikonya. 2 Januari 2002 sampai 2012
10 tahun benchmarknya reksadana di atas 650%, 649. Reksadana campuran di angka 379%. Sedangkan kalau kita pakai deposito paling cuma 75%. Nah, itu jadi memang tahun 2008 kita turun, tahun 2008 kita turun, gitu. Tapi dia naik lagi. Nah, pada saat mau mencairkan misalnya tujuan kita di 2009 sini, sebelum ini kalau memang sudah sampai tujuan keuangannya, ya sudah dicairkan saja, gitu. Dan itu biasanya kan ada tanda-tandanya, nggak langsung dia turun, gitu kan nggak. Ada tanda-tanda mau dia turun, gitu. Emang udah sampai, ya udah cepet parkir, gitu. Oke, das. Soalnya Pak, kalau misalnya kita ini reksadana saham, kita akan tahu pergerakannya, maksudnya pergerakan returnnya itu per berapa bulan, saya 3 bulan. Kalau mau lihat return reksadana saham, kalau kita sudah bikin, misalnya Mbak Dini nih, udah bikin perencanaan keuangan, rencana keuangannya 7 tahun tadi, dan 7 tahun itu sudah ditentukan di bulan apa, 7 tahun berarti 2019 di bulan misalnya Februari atau di bulan Mei, sama gitu ya, 7 tahun persis. Nah, kalau mau lihat evaluasi itu paling nggak 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi nggak perlu dilihat setiap hari, nggak gitu. Jadi 3 bulan sekali. Bahkan kalau saya bilang tadi, kalau misalnya tujuan 7 tahun, berarti di tahun kelima ini sebenarnya sudah ancang-ancang kalau emang dia udah sampai waktunya redeem aja. Itu sama nggak sih Kak, di negosiasinya sama kalau saham itu kan ada candlestick-nya naik terus abis itu kayak udah peak-nya terus bakal turun nih. Nah sebelum turun bakal naik lagi nih, itu sama nggak sih? Kayaknya agak beda ya, Mas ya. Gimana? Kalau menurut Novin? Reksadana ada candlestick-nya nggak? Sebenarnya ada, cuman kalau saham kan dia dinamis ya. Dia bisa turun 10%, nggak ada batasannya. Kalau di reksadana mesti ada, cuman Target dan itu udah tahun 5. Dan itu sudah misalnya belum sampai target dan udah mau waktunya turun, ya nggak apa-apa, silakan mau diambil dulu terus dialihkan ke portofolio yang lain, itu nggak apa-apa. Jadi perencana keuangan itu lebih menekankan mana sih? Lebih menekankan pada tujuan. Kita mau pakai tujuan apa, caranya kayak gimana. Nanti portofolio misalnya mau sampai tujuan A, dana pendidikan anak, tadinya berapa persen, jadi dana pendidikan anak nih bisa kita matching. Jadi yang mungkin untuk buat sampai dengan 5 tahun, 6 tahun bisa pakai logam mulia, selebihnya kita yang di atas 7 tahun, 8 tahun sampai 18 tahun bisa pakai saham, reksadana saham. Tujuan kita adalah sampai ke tujuan keuangan, gitu. Jadi kalau memang sudah bisa ditarik terus, misalnya kalau kita alihkan ke logam mulia ini masih bisa sampai, ya udah tahun kelima ambil, kita pindahin ke logam mulia, nggak apa-apa, gitu. Yang penting sampai di tujuan keuangan. Kalau tidak sampai di tujuan keuangan dan kita menganggap itu bakalan trennya menurun, lalu kita pindah ke produk yang lain, itu setelah Produk yang lain mana nih? Produk yang lain mana? logam mulia. Jadi awalnya atau kebalik, awalnya Logam mulia terus mungkin. logam mulia pasti trennya selalu naik. Nggak juga, kata siapa? Nggak juga, logam mulia nggak selalu naik, sekarang turun. Gitu. Tapi tidak seperti reksadana turunnya bisa tiba-tiba turun atau Enggak, kita juga reksadana pun turunnya juga nggak langsung jeblok gitu, enggak, dia pelan-pelan kok. Kemudian terkoreksi juga nggak banyak, kemarin cuma 1%, 2% gitu aja. Ya kan? bisa kalau misalnya awalnya logam mulia, lalu terus saya menganggap tidak mencapai target, lalu saya mulai pindah ke
boleh gitu, asalkan itu Walaupun belum sampai target waktu sampai. iya bisa. Nanti saya jelaskan cara membuat tujuan keuangan dengan investasi. Kita masuk di reksadana dulu biar waktunya nggak kebanyakan terpakai ya. Ya, tapi ngerti ya maksudnya ya. Kita masih bisa diversifikasi portofolio. Yang penting concern kita adalah di tujuan keuangan. pengambil keputusannya juga kita sendiri. Kita sendiri. Kecuali kalau Anda pakai jasa perencanaan keuangan, gitu. Reguler yang sebelah kanan ini beli langsung, gitu ya. Ternyata lebih untung yang pakai reguler karena kita bisa masuk di berbagai macam harga, gitu. Itu contohnya. Nah, memilih reksadana yang baik apa aja? Pilih, lihat prospektusnya ya, gitu. Prospektusnya dilihat. Terus lihat fund fact sheet-nya. Fund fact sheet itu dia portofolionya ada di mana aja, gitu ya. Terus lihat historinya, lihat manajer investasi dia punya histori bagus atau jelek, gitu ya. Terus lihat asetnya, aset under management, dana kelolaannya dilihat berapa triliun. Kalau biasanya dana kelolaannya besar, berarti dia reksadananya termasuk reksadana pilihan, gitu. Terus lihat kestabilannya, gitu. Karena kita untuk tujuan jangka panjang bukan mencari return yang tinggi, tapi return yang cukup sesuai dengan harapan kita, tapi stabil, betul kan? Betul. Rekomendasi reksadana. Ini sekali lagi saya nggak dibayar oleh MI-nya, gitu ya. Benar, saya nggak dibayar MI-nya, cuman nanti coba aja. Nah ini, kalau reksadana saham bisa pakai PDM. Nanti coba dicari PDM apa? Panen dana